Kali ini kita bahas alur cerita dari film paling fenomenal pada masanya, khususnya di dunia perkungfuan. Dengan pemeran utamanya yaitu Stephen Chow, film ini sukses menyuguhkan perpaduan genre action antara sebuah aksi kungfu papan atas yang dibalut dengan komedi dari para aktornya yang sangat lucu, membuat mata para penontonnya gak bakal sanggup untuk berkedip sedikit pun. Diceritakan pada masa itu orang-orang lagi pada hobi bikin geng, satu sama lain saling berebut ketenaran dengan cara gebleknya masing-masing, sehingga para gangster itu memenuhi seisi kota. Satu-satunya tempat steril adalah pedesaan kecil yang masyarakatnya hidup seadanya. Pada suatu kawanan lebah sudah pasti ada ratunya. Begitu pula dengan kawanan gangster, sudah pasti ada ratunya atau yang paling berkuasa. Dan geng yang paling berkuasa di sini berjuluk geng Kapak, yang terkenal dengan kesadisannya dan memiliki banyak anggota. Suasana hening kantor polisi mengawali alur cerita film ini. Di sana sedang terjadi ketegangan antara petugas polisi dan salah satu dari ketua gangster. Rupanya, polisi ini baru saja menangkap seorang wanita yang ternyata wanita itu adalah istri dari ketua salah satu geng yang ditakuti pada masanya. Tunjukkan manja memecah keheningan di ruangan itu. Pergelutan terjadi, walaupun 4 versus seisi kantor, tapi gak satupun petugas yang berani melerai, sehingga akhirnya mereka meminta maaf atas keteledoran karena salah tangkap dan para gangster pun pergi. Namun, baru 3-14 langkah mereka keluar dari kantor polisi tersebut, nada suara misterius sayup terdengar mengiringi awan hitam yang mulai menghampiri. Bukan hujan badai yang akan datang, melainkan sekelompok gangster terkuat yang sedang ngelakuin hobinya, yaitu bunuh orang. Kali ini sekelompok gangster yang terlihat bengis dan baru saja ngerusuh di kantor polisi tadi dibuat kocar-kacir oleh kebarbaran geng Kapak, sehingga hanya tersisa istri dari ketua geng Kapak saja di sana yang terlihat dibiarkan hidup. Scene kemudian berlanjut ke sebuah pedesaan kecil milik sepasang suami istri, sebut saja milik Pak RT dan Bu RT. Di sini ada Kang Pikul, Kang Donat, Kang Tyler, dan wanita cantik. Sederhana namun rukun, aman, damai, dan sentosa. Itulah yang dijunjung tinggi oleh masyarakat di sini. Senyuman manis selalu terpancar di wajah mereka, saling menghargai, ramah tanpa pandang derajat. Sikap gotong royong pun mereka terapkan. Tak ubahnya seorang petani yang sedang memanen padi seorang diri karena tak mampu membayar upah meski cuma sehari, mereka akan membantu orang yang sedang membutuhkan dengan senang hati, tanpa harap balas budi. Paus biru lari terbirit-birit ke tepi pantai menggali sebuah lubang untuk kura-kura bertelur. Tak ada satupun hari yang mereka lewati tanpa berbagi. Walaupun nasi hangat hanya tersisa satu piring untuk menutup indahnya hari, akan segera mereka hidangkan umpama ada kerabat yang berkunjung. Bukan untuk sepiring berdua, namun silahkan dinikmati. Hanya satu permasalahan yang mereka miliki, yaitu Bu RT-nya yang galak klepel kronis. Di sana terlihat 2 orang, sebut saja Kang Oding dan temannya, yang mengaku sebagai anggota geng Kapak, hendak syukuran di sebuah barbershop nomor 1 pada masanya. Setelah selesai, bukannya bayar, mereka malah minta duit. Ya pastinya kawan syukurnya nggak mau ngasih dong. Tapi namanya juga anak geng, mereka pasti tetap maksa buat dikasih duit. Hal ini lalu memancing perhatian seisi kampung. Kang Oding yang mulai tertekan, nantang warga buat gelut. Satu persatu warga kampung dia tantang, namun tak satupun yang masuk kategorinya sebagai lawan yang sepadan. Tahu dalam hal ini Kang Oding cuma so-soan doang. WRT yang mengetahui hal ini langsung ngusir 2 orang tersebut sambil bamplak-bamplakin mereka pakai sendal. Kang Oding dan temannya tentu nggak mau nyerah gitu aja. Mereka pun ngancam buat manggil bala bantuan, sampai dilemparlah sebuah petasan dan kali ini geng Kapak Ori yang datang. Pimpinannya mulai berulah tapi langsung KO sama satu pukulan doang. Anggotanya yang merasa terheran-heran langsung nembak flare buat manggil bala bantuan. Dan tak lama personel inti pun datang, yang dipimpin langsung oleh ketua geng Kapak yang sangat beringas. Tanpa basa-basi, mereka langsung berulah buat nyari siapa pelaku One Punch Man tadi. Mereka sampai nyandra seorang ibu dan anaknya yang diancam akan dibakar. Tapi di tengah kegaduhan yang terjadi, muncul perlawanan dari Kang Pikul, Kang Donat, dan Kang Tyler yang ternyata mereka adalah ahli kungfu. Kang Pikul yang merupakan ahli jurus tendangan 12 dari perguruan Tam dibantu sama Kang Tyler dengan tinju besinya, dan Kang Donat dengan jurus tongkatnya berhasil mengalahkan anggota geng Kapak yang jumlahnya sekitar 9.987 itu dalam sekejap. Geng Kapak yang mulanya barbar ngerusuh tanpa pandang bulu dibuat kocar-kacir oleh 3 orang ahli kungfu tersebut lalu kabur. Mereka yang gak terima sama kekalahannya merekrut sepasang master kungfu yang menggunakan semacam kecapi sebagai alat prakteknya. Tepatnya mereka adalah pembunuh bayaran nomor 2 pada masanya.
Beberapa hari kemudian, Kang Oding dan temannya dibuat penasaran sama kegaduhan yang sedang terjadi di kampung yang tempat mereka kemarin berulang. Berniat ingin membalas perbuatan Bu RT pada waktu itu, Kang Oding coba nimpuk Bu RT pakai pisau. Terus temennya juga disuruh nimpuk. Ditambah lagi temennya Kang Oding ini sangat respect kepadanya. Di posisi ini, teman Kang Oding ngasih saran cemerlang bahwa King Cobra itu sukanya sama musik. Coba bersiul. Bu RT yang menyadari keberadaan mereka langsung ngejar. Aksi kejar-kejaran pun tak terelakkan. Sampai akhirnya di penghujung jalan Bu RT nemplok di billboard. Scene kemudian berlanjut kepada sebuah tong yang di dalamnya ada Kang Oding sedang gabut karena nasibnya yang tak kunjung membaik dan bibir yang doer. Kang Oding melampiaskan emosinya ke tong besi tersebut hingga menghasilkan sebuah karya seni yang biasa aja. Kemudian pada suatu malam masih di desa yang sama, pembunuh bayaran geng kapak mulai beraksi. 3 pendekar yang ternyata setelah kejadian kemarin malah disuruh pergi sama Bu RT menjadi target utama sepasang pendekar nomor 2 pada masanya ini. Pergelutan pun terjadi dan seperti biasa 3 pendekar mampu memberikan perlawanan yang kuat. Tapi kali ini musuh yang mereka hadapi berbeda. Titel pendekar nomor 2 pada masanya memang tidak bisa dianggap enteng. Buktinya, 3 pendekar ahli kungfu saja dibuat babak belur oleh mereka. Tapi sengitnya pergelutan dijeda oleh suara teriakan Bu RT yang turut meramaikan suasana. Pak RT kali ini unjuk gigi dengan melawan pendekar nomor 2 pada masanya ini. Dan ternyata Pak RT dan Bu RT adalah master kungfu. Satu teriakan memecah kebuntuan. Sepasang pendekar nomor 2 pada masanya berhasil dikalahkan oleh Bu RT dengan jurus terowongan singa. Lalu di tempat lain, Kang Oding yang mulai kenal cewek dipanggil sama bos geng kapak supaya mastiin rumor tentang pembunuh bayaran nomor 1 pada masanya yang sedang isolasi mandiri di sebuah penjara bagian pojok sebelah kiri. Setelah ketemu, orang itu pun dibawa ke markas geng kapak. Untuk memastikan rumor yang beredar tersebut, berbagai tes dilakukan. Sampai akhirnya pendekar nomor 1 pada masanya atau yang berjuluk The Beast menunjukkan kekuatan aslinya. Lalu geng kapak pun memberikan hormat mereka. Namun Pak The Beast gak butuh hormat yang seperti itu. Pak The Beast lebih tertarik dengan hawa keberadaan master kungfu di luar ruangan, yang ternyata mereka adalah Pak RT dan Bu RT. Pak RT dan Bu RT ditantang sama Pak The Beast buat nentuin siapa yang lebih kuat. Pak RT dengan skill elastisitas tubuhnya dan Bu RT dengan roman singanya mencoba memberikan perlawanan. Tapi 2 versus 1 masih belum sepadan. Mereka pun menggunakan lonceng segede gaban buat alat bantu. Dan ternyata trik itu sangat membuat raungan singa Bu RT lebih bertenaga dan Pak The Beast pun dibuat terkapar. Tapi ternyata Pak The Beast cuma ngeprank doang. Setelah mengaku kalah, dia malah nyerang balik sampai akhirnya saling kunci. Kang Oding lalu disuruh sama bosnya buat nimpuk Pak The Beast, tapi malah dihajar habis-habisan karena Pak The Beast kepancing emosinya. Kang Oding yang babak belur diselamatin sama Pak RT dan Bu RT lalu dibawa pergi ke desa tempat dimana mereka tinggal. Mereka dibuat terheran-heran karena setelah Kang Oding dihajar habis-habisan sama Pak The Beast, kok malah energi Ci-nya malah jadi bagus ya. Pak The Beast dan kawan-kawan nyusul ke desanya Bu RT buat kelarin urusan mereka. Dan ternyata Kang Oding sudah pulih. Dia lalu balas budi dengan merawat luka Pak RT dan Bu RT. Kang Oding yang dulu waktu kecil pernah belajar kungfu mendadak matang di usia mudanya. Terbukti dengan pasukan geng kapak yang dipimpin oleh Pak The Beast dibuat terkapar sama Kang Oding seorang diri. Sehingga tiba akhirnya Kang Oding sama Pak The Beast duel untuk terakhir kalinya. Perhelatan pernikahan terjadi di mana-mana. Kerja sehari, liburnya 5 hari. Hari ke-7 gaji turun diiringi dengan 5 undangan yang pertarungan sengit pun terjadi. Kedua belah pihak saling menunjukkan jurus andalannya masing-masing. Kang Oding dengan jurus 3 pendekar plus kecepatan Pak RT dan Pak The Beast dengan jurus katak menyongsong masa depan berhasil menyuguhkan pertarungan yang luar biasa. Hingga akhirnya Kang Oding terdesak dan ngeluarin jurus andalannya yaitu jurus tapak Buddha yang langsung membuat Pak The Beast terkapar. Tapi emang Pak The Beast ini licik sekali. Beliau mengaku kalah, tapi setelah diampuni dia malah nyerang balik sama kayak waktu gelut sama Pak RT dan Bu RT dulu. Untung Kang Oding refleks dan bikin Pak The Beast benar-benar tekuk lutut kali ini. Lalu dengan kerendahan hatinya, Kang Oding nawarin ke Pak The Beast, kalau lu mau ntar gua ajarin dah jurus tapak Buddha. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa kondangan dan amplopnya jangan dikasih nama.